Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempraktekkan coaching dengan model Tirta pada kasus kedua. Kasus kedua yang akan menjadi coach adalah Ibu Ngajijah, yang akan menjadi coach adalah Ibu Mairina, pengamat 1 itu Ibu Ayu Puspita, pengamat 2 Ibu Armela Indriani. Kepada Ibu Nur Ngajijah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempraktikkan praktik kucing model Tirta. Kasus 2 yang bercerita, seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru tersebut menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les privat guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Berikut praktik kucingnya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Nak Mai. Kebetulan nih ketemu di sini. Ibu udah lama ingin berdiskusi dengan Nak Mai. Apakah nanti siang setelah pembelajaran Nak Mai ada waktu? Bisa, Bu. Kebetulan juga saya juga ada yang ingin saya curhatkan ke Ibu. Baiklah, Ibu tunggu nanti di ruang guru ya. Baik, Ibu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo masuk, Nak Mai. Silakan duduk. Oh iya, Nak Mai, Ibu ingin tahu bagaimana dengan pembelajaran bahasa Inggris Nak Mai ya akhir-akhir ini? Oh iya, Bu. Kemarin guru bahasa Inggris mengadakan ulangan mendadak dan saya yakin saya bisa mengerjakan dengan benar. Tapi nggak tahu kenapa kok nilai saya dapat jelek. Oh, begitu. Baik. Jadi, tujuan yang ingin dicapai dari pertemuan hari ini apa, Nak Mai? Iya, Bu, saya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya. Oh, begitu. Baiklah. Coba ceritakan masalah yang Nak Mai alami kepada Ibu. Nak Mai tidak perlu merasa takut ataupun malu karena Ibu adalah orang tua Nak Mai di sekolah. Baik, Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya. Jadi begini, Bu. Sebenarnya saya merasa tidak nyaman saat pembelajaran bahasa Inggris. Tidak nyaman? Loh, kenapa? Apa yang membuat kamu tidak nyaman? Jadi begini, Bu. Guru bahasa Inggris kan membuka les privat di rumahnya setiap hari Sabtu. Terus sebagian besar teman di kelas saya mengikuti les privat tersebut, kecuali saya dan 2 teman saya. Saya jadi merasa tidak nyaman karena saat pembelajaran berlangsung, guru tersebut sering menyindir saya dan 2 teman saya itu karena tidak mengikuti les privat. Dan saya merasa kalau nilai yang diberikan kepada saya itu tidak adil, Bu. Teman-teman yang mengikuti les privat, semua nilainya lebih baik daripada nilai saya. Oh, begitu. Terus kalau Ibu boleh tahu, kira-kira apa sih yang menyebabkan Nak Mai tidak ikut les privat? Begini, Bu, kebetulan les privat bahasa Inggris itu waktunya bertepatan dengan waktu belajar saya di TPA. Terus, apakah kamu sudah menyampaikan hal tersebut kepada guru bahasa Inggris? Sudah, Bu.
Apa jawabannya beliau? Beliau bilang tidak apa-apa, tapi entah kenapa saya tetap saja merasa tidak nyaman dan merasa tersindir saat pembelajaran beliau. Menurut Nak Mai, kata-kata apa sih yang menunjukkan bahwa guru bahasa Inggris menyindir Nak Mai? Hehe, begini Bu, belajar bahasa Inggris itu penting, jadi perlu adanya praktek agar bisa memahaminya. Saat bilang seperti itu, raut mukanya sepertinya tertuju kepada saya dan dua teman saya yang tidak mengikuti les privat. Jadi saya merasa tersindir dan itu membuat saya tidak nyaman belajar bahasa Inggris dan nilai saya pun ikut jeblok. Jadi, boleh Ibu menyimpulkan bahwa guru bahasa Inggris tidak menyindir Nak Mai. Nak Mai merasa tidak nyaman dan Nak Mai nilainya jeblok. Iya Bu, benar itu perasaan saya saja. Saya kemarin sebelum ulangan dadakan bahasa Inggris tidak belajar karena saya kasihkan nonton film sampai larut malam. Makanya nilai saya jeblok dan saya merasa jawaban saya sudah benar. Nah, sekarang sudah jelas kalau begitu. Perasaan tidak nyaman, merasa tersindir, dan merasa diperlakukan tidak adil itu ternyata hanya perasaan Nak Mai aja. Kira-kira apa yang akan Nak Mai lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang Nak Mai hadapi ini? Saya akan mencoba menghilangkan perasaan-perasaan negatif tersebut pada diri saya. Dan saya akan belajar lebih giat lagi, Bu. Nah, itu pemikiran yang bagus, Nak Mai. Selanjutnya, kira-kira apa yang akan Nak Mai lakukan selanjutnya? Saya akan mulai belajar dengan giat serta memanage waktu dengan baik dengan membuat jadwal harian. Bagus, Ibu senang mendengar jawaban Nak Mai dan pemikiran Nak Mai. Dan Ibu yakin nilai Nak Mai ke depannya akan lebih baik. Dan perlu diingat bahwa setiap guru pasti akan senang dan bangga jika muridnya giat belajar. Baik, Bu. Saya ucapkan terima kasih ya, Bu. Alhamdulillah, sekarang saya merasa tenang, plong rasanya. Insya Allah ke depannya saya bisa belajar dengan tenang dan nyaman mengikuti pembelajaran bahasa Inggris. Alhamdulillah, Ibu senang dengarnya. Lalu, komitmen apa yang akan Nak Mai lakukan untuk menjalankan rencana Nak Mai tadi? Saya mulai saat ini akan belajar lebih giat lagi dan belajar tepat waktu sebisa mungkin sesuai jadwal harian yang sudah saya buat. Bagus. Kira-kira siapa yang akan membantu Nak Mai dalam menjalankan komitmen ini? Saya akan mengajak teman saya yang tidak mengikuti les privat untuk belajar lebih giat. Dan saya akan menemui guru bahasa Inggris untuk meminta maaf karena saya telah berburuk sangka kepada beliau dan saya akan meminta saran atau tip agar saya belajar bahasa Inggris dengan baik sehingga saya mudah memahaminya saat belajar bahasa Inggris. Wah, benar-benar komitmen yang sangat bagus. Wah, ya Bu, terima kasih atas bimbingannya dan waktunya. Iya, Nak Mai, sama-sama. Kamu itu anak hebat, pasti kamu bisa. Baik Bu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Iya, Nak Mai. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.
Semangat, Bu. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Ayu Puspita sebagai pengamat 1 dan nanti saya akan menambahkan sebagai pengamat 2. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya sebagai pengamat 1 dari hasil coaching kasus 2 tentang guru bahasa Inggris yang membuka les privat dan muridnya merasa tersindir karena tidak mengikuti les privatnya. Menurut pengamatan saya, untuk tujuannya juga sudah jelas dari percakapan tadi. Kemudian coach sudah mengidentifikasi masalah dengan menggali permasalahan. Kemudian rencana aksinya juga sudah jelas. Murid jadi dapat merefleksi dirinya sendiri untuk melakukan perbaikan karena tadi murid hanya merasa tersindir karena raut mukanya yang tertuju pada murid yang ada beberapa murid yang tidak ikut les. Tetapi itu ternyata hanya sebuah prasangka buruk sehingga murid sadar akan kesalahannya dan bisa merefleksikan dirinya sendiri untuk melakukan perbaikan. Mungkin itu dari pengamatan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ayu. Tambahan dari saya juga sama sependapat dengan Ibu Ayu. Kalau apa yang sudah dilakukan Ibu Adija sebagai coach itu sudah bagus. Beliau pertama itu melihat tujuannya, lalu setelah itu mengidentifikasi, setelah itu menggali potensi apa yang ada di diri anak tersebut, lalu Ananda itu juga akhirnya bisa mengenali potensi dirinya, terus juga bisa membuat komitmen untuk dirinya dan memberikan motivasi sehingga dia merasa ketika sedang dilakukan coaching itu tidak terbebani dan tidak memaksa. Saya juga melihat sebagai coach, Ibu Mairina yang berperan sebagai coach juga sudah bagus menyampaikan apa yang ada di cerita itu, di kasus itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Demikian praktek coaching kasus 2 oleh kelompok 1. Semoga bermanfaat.